Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi dalam tutorial yang kedua, yaitu mengenai instalasi WordPress. Sebelumnya kita sudah dijelaskan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai eh, pengantar mengenai WordPress, apa itu WordPress dan cara kita mendapatkan WordPress dan keunggulan-keunggulan WordPress. Nah, di sini kita di tutorial yang kedua ini kita akan membahas bagaimana melakukan instalasi WordPress secara manual. Sebelumnya saya ingin juga menjelaskan eh, mengenai sebelum berbicara lebih lanjut, saya ingin menjelaskan apa itu hosting, apa itu cPanel, dan baru kemudian kita beranjak kepada instalasi WordPress. Eh, Hosting adalah layanan host internet, jadi sebuah jasa layanan internet yang umumnya disewakan. Jadi layanan internet yang menyediakan sumber daya server untuk disewakan, sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan data-datanya atau informasinya di internet, baik itu berupa layanan protokol HTTP, FTP, email, atau DNS. Sedangkan mungkin domain adalah sebuah nama unik untuk mengidentifikasi nama server komputer. Nama komputer server komputer seperti web server di jaringan internet. Misalnya p3i.org.id. Eh, Sebagaimana sudah dijelaskan, untuk menginstal WordPress kita membutuhkan domain dan hosting. Saya ulangi lagi bahwa domain adalah alamat blog atau situs yang kita miliki, dan hosting adalah tempat meletakkan file-file WordPress kita sehingga bisa diakses dari seluruh penjuru dunia. Tetapi di sini kita akan langsung saja praktek nantinya. Jadi tidak panjang lebar menjelaskan secara teoritis, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan instalasi WordPress itu sendiri. Sedangkan cPanel, ya, cPanel itu merupakan sebuah aplikasi. Jadi fungsinya adalah kontrol panel web hosting pada khususnya itu pada server Linux. Jadi kontrol panel ini sifatnya tampilan grafis. Jadi aplikasi grafis untuk memudahkan kita melakukan manajemen file di situs web kita. Jadi sebenarnya ada beberapa tingkatan, ya. Jadi di dalam aplikasi cPanel ini ada 3 tingkat struktur, yaitu fungsi administrator, kemudian fungsi agent, kemudian fungsi pemilik situs itu sendiri. Jadi untuk level user ini untuk mengatur berbagai macam aspek dari situs web, dan administrasi server di sini dikelola sepenuhnya oleh cPanel ini. cPanel ini didesain pada sistem operasi CentOS. Sedangkan sebenarnya masih banyak lagi kontrol panel, aplikasi kontrol panel, diantaranya Flash dan sebagainya. Setelah Jadi kita langsung saja kepada kita menuju, karena hosting dan domain ini sudah ada, ya. Jadi hosting dan domain p3i.org.id ini sudah ada. Kita langsung masuk kepada cPanel.
Untuk masuk kepada cPanel, kita harus ketikkan dulu domainnya p3i.or.id. Biasanya dengan 2082 itu alamat untuk mengarah kepada cPanel yang kita miliki. Namun di sini kalau kita menggunakan port 2082, itu adalah biasanya port yang diberikan oleh service provider. Namun port ini adalah bukan port yang secure. Jadi tidak menggunakan SSL. Kita menggunakan 2083. Kita teruskan saja karena memang service hosting providernya ini tidak menggunakan sertifikat yang terbaru atau tidak diinstalkan sertifikat, namun ini sudah masuk kepada protokol HTTPS. Jadi protokol HTTP yang sudah diberikan security. Nah, kita masukkan saja di sini password P3i, username-nya. Kita masukkan di sini username maupun passwordnya P3i ori 2 S M X C N V. Login, proses autentikasi berhasil. Ini tampilan kontrol panel dari kontrol panel P3i or ID. Di sini yang terpenting adalah pertama ini file manager, kemudian itu untuk pengaturan file-file kita di web server, kemudian ini add-on domain apabila kita ingin menambahkan domain, kemudian subdomain apabila kita ingin menambahkan subdomain, kemudian ini database yaitu MySQL database, kemudian untuk ini melihat isi file-file database ini kita bisa menggunakan PHP admin. Nah, di sini juga ada paket. Nah, ini tadi selain Fantastico itu ada juga paket yang disebut Softaculous. Ini untuk paket instalasi WordPress. Namun kita di sini tidak menggunakan instalasi menggunakan Softaculous karena beberapa hal instalasi manual itu umumnya lebih baik. Pertama kita buka dulu file manager di sini. File manager untuk mengatur file-file kita. Nah, kita buat saja folder baru. Jadi seluruh file itu ada di sini di public HTML. Jadi file-file yang akan dipublish ini berada di folder public HTML. Nah, kita ingin menambahkan folder baru. Kita klik saja ini new folder tadi ya. Ini misalnya percobaan. Jadi folder percobaan, create new folder. Nah, ini sudah terbuat folder percobaan. Nah, di internet kita buka browser. Ini bisa diakses melalui p3i.or.id strip percobaan. Maka
akan tampil halaman kosong. Nah, ini index of percobaan. Sedangkan parent direktorinya adalah P3i itu sendiri. Kita kalau klik di sini ya, open link in new tab, itu akan muncul P3i or ID. Nah, sedangkan untuk subfoldernya tadi percobaan, maka akan muncul halaman kosong. Kemudian kita kembali lagi ke control panel, ke main control panel. Kita buat subdomain. Nah, kita coba instalasi, nanti akan kita instalasi WordPress ini dalam subdomain. Misalnya kita namakan saja subdomainnya adalah uji coba atau belajar. Jadi nama subdomainnya belajar P3i or ID. Nah, ini secara otomatis sebenarnya membuat folder, akan membuat folder belajar di sini. Di sini akan membuat folder belajar di sini. Namun kita juga bisa arahkan dokumen rootnya ini kepada folder yang lain, seperti yang tadi kita udah buat, yaitu folder percobaan. Nah, ini muncul, kemudian kita create di sini. Ini nunggu beberapa saat. Nah, ini kita kopikan saja nih p3i belajar.p3i.or.id sudah berhasil dibuat. Kita kembali. Nah, kita coba di sini. Maka belajar.p3i.or.id itu akan mengarah kepada folder P3i or ID strip percobaan. Jadi sama, folder ini cuman kalau kita mengakses lewat p3i.or.id strip percobaan, itu akan muncul di sini parent directory. Sedangkan kalau kita hanya mengakses lewat subdomain, itu tidak muncul. Nah, langkah berikutnya yaitu kita setelah membuat subdomain, yaitu membuat database MySQL. Jadi kita di sini membuat database percobaan. Kita namakan saja databasenya P3i ori 22/percobaan. Kita create di sini. Nah, ini sudah muncul. Size-nya masih 0. Kita juga harus membuat usernya. Jadi kita membuat usernya. Bisa juga menggunakan user yang sudah ada, cuman kita buat saja usernya, yaitu user percobaan juga. Ini nggak bisa lebih dari 7 karakter, berarti kita coba. Username-nya adalah coba. Passwordnya kita generate saja. Kemudian kita simpan dulu sementara di sini.
I have copied, ini tadi sudah kita kopikan. Ini create user. Nah, ini kan sudah terbuat user P3i coba. Kita kopikan dulu. Kemudian kita kopikan saja seluruhnya sini ya, untuk berjaga-jaga. Database-nya tadi kita kembali lagi, database-nya yaitu P3i percobaan. Database-nya yaitu P3i percobaan. Nah, ini sebelumnya kita harus konekkan. Ini belum ada database P3i percobaan, ini belum ada usernya. Jadi belum bisa diakses oleh user manapun. Maka kita harus buatkan usernya. Kita konekkan antara database dengan usernya. Ini kita user percobaan. Nah, ini yang boleh mengakses adalah hanya user coba. Nah, kita konekkan di sini. Kemudian kita pilih all privilege. Ini sudah terkonek. Namun database ini masih kosong. Kemudian kita kembali lagi nih ke home ya. Ini sudah proses, jadi kita sudah melakukan proses pembuatan folder, kemudian pembuatan subdomain, kemudian pembuatan database yaitu menggunakan database MySQL. Kemudian kita menuju ke directory atau folder percobaan. Nah, ini folder ini masih kosong. Nah, ini kita bisa download dulu. Jadi untuk mendapatkan file atau source code WordPress, kita mengunjungi dulu wordpress.org. Nah, di sini ada nih download, kita tinggal melakukan download di sini. Sedangkan untuk yang versi Indonesia, jadi versi Indonesia ini kebetulan tidak muncul ya. Jadi kalau browser kita di set atau komputer kita di set menggunakan language Indonesia, ini otomatis ada WordPress untuk versi Indonesia. Nah, ini bisa kita download di sini. Klik. Namun kita sudah memiliki, coba ya. Kita sudah memiliki file WordPress itu sendiri. Jadi kita bisa melakukan upload di sini. Di sini ada fasilitas upload. Di sini upload. Ini nggak ada ya. Oke. Kita download aja dulu. Download. Nah, ini kurang lebih ukuran filenya yaitu 6 MB, sekitar setengah menit download. Nih. Kemudian kita lihat di folder mana ini ya. Oh, ini di folder. Jadi di folder data di drive D gitu ya. Kemudian kita upload ini. Kita upload
WordPress 391. Ini lagi proses upload. Umumnya proses upload itu lebih lama dari proses download. Ini juga bergantung dari kecepatan server dan kecepatan koneksi internet kita. Ini kalau kita refresh tadi ya, file manager, ini masih belum masuk karena lagi proses uploading. So 95% ya, 100%, maka ini ada tertera ini komplit, maka kita bisa kembali. Nah, ini kita kembali lagi. Nah, setelah kita otomatis refresh, kalau tidak muncul, kita harus reload. Nah, ini file WordPress, jadi source code WordPress yang ada. Namun di sini versi ini masih merupakan versi bahasa Inggris. Kita akan melakukan instalasi yang menggunakan versi bahasa Indonesia. Kebetulan di server P3 ini sudah tersedia sebenarnya, yaitu di sini ada WordPress 39 yang versi Indonesia, cuman di belakangnya ini selalu ada 39i ID. Nah, bagaimana kita melakukan? Jadi kita copy saja ke folder percobaan ini. Nah, ini kita copy saja ini. Jadi kita ingin mengcopy dari folder master ke folder public HTML percobaan. Kita kopikan saja di sini, pilih dulu, kemudian copy public HTML percobaan. Ini proses copy otomatis langsung. Nah, di sini ada dua file, yaitu yang di belakangnya ada ID strip ID dan yang tidak ada. Ini kita hapus saja yang versi bahasa Inggris. Kemudian kita ekstrak yang versi Indonesia, karena kita ekstrak karena memang ini dikompres dalam bentuk zip. Namun di sini setelah kita ekstrak, namun di sini ini berada di dalam folder WordPress, jadi subfolder WordPress. Kita harus pindahkan dahulu, select all, move file ke folder percobaan. Kita hapus di sini, move file. Nah, kita ini ke atas satu folder. Nah, ini sudah ada di sini. Ini tadi ada di sini, kemudian ke subfolder percobaan. Kita hapus saja ini folder WordPress-nya. Dan kita hapus juga file WordPress yang masih di zip. Ini otomatis kita bisa melakukan instalasi WordPress. Nah, kita
sini melakukan refresh saja. Nah, di sini juga karena ini versi bahasa Indonesia, jadi jelas di sini ada keterangan bahwa berkas apa atau file wp-config itu belum ada. Ini kita buatkan saja. Klik next. Oke, kita masukkan nama basis data tadi, yaitu ini nama basis datanya, yaitu yang sudah kita buat di MySQL. Kemudian nama penggunanya, yaitu ini usernya, user database. Kemudian passwordnya kita kopikan saja. Nah, di sini ada keterangan host basis data. Nah, jadi ini adalah di mana server itu, data server itu diletakkan. Jadi MySQL database itu adanya di mana. Ini bisa diisikan nomor IP atau nama servernya. Dikarenakan ini di web hosting kita ini database-nya berada dalam satu server dengan file WordPress kita, maka kita ketikkan localhost atau 127.0.0.1. Sedangkan ini prefix table kita abaikan saja. Nah, kita jalankan instalasi. Nah, di sini kita sudah membuat WordPress kita, blog WordPress kita, belajar P3I. Kemudian kita masukkan ini user. Ini user untuk WordPress kita. Kemudian emailnya harus kita masukkan. Berguna ini untuk apabila kita lupa password. Kemudian install WordPress. Kemudian boleh kita save password agar kita tidak perlu memasukkan lagi passwordnya. Nah, ini kalau kita kembali ini ya ke belajar P3I, belajar P3I .org.id, maka akan muncul halaman ini. Halaman blog kita. Ini otomatis sudah dibuatkan. Nah, kita bisa kemudian bisa login di sini. Di sini untuk login itu, nah ini ada selamat datang di WordPress. Ini tampilan juga bisa kita rubah gitu ya. Ini kita rubah, tadi ini tampilannya begini. Tanpa melakukan shutdown, ini otomatis atau ini kita bisa mengganti themes. Kita aktifkan saja coba. Ini dengan themes yang baru 2014, maka ini kita refresh, otomatis ini akan muncul seperti ini. Nah, jadi sangat gampang untuk melakukan instalasi WordPress secara manual.